Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan atau mempelajari tentang fikih. Pelajaran kali ini tentang fikih adalah tentang bagian kedua, karena bagian pertama kita sudah mempelajarinya ya. Kelas 5. Diperhatikan baik-baik dalam video kali ini. Kita akan mempelajari tentang hitan. Bab pertama tentang hitan, bagian pertama itu kemarin sudah kita pelajarin. Yang pertama pengertian hitan, yang kedua sejarah hitan, yang ketiga dalil hitan. Sekarang kita belajar tentang bagian yang kedua, yaitu pertama mengenal hukum hitan, waktu pelaksanaan hitan, tujuan hitan, dan terakhir manfaat hitan. Perhatikan baik-baik dan simak baik-baik ya video ini. Bagian kedua, hukum hitan, waktu pelaksanaan hitan, tujuan hitan, dan terakhir manfaat hitan. Oke, yang pertama yaitu tentang hukum hitan. Hukum hitan ada dua. Yang pertama wajib. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang yang wajib dulu. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa hitan hukumnya wajib dengan alasan Nabi diperintahkan mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran Surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 123. Dan salah satu syariatnya adalah hitan. Karena Imam Nawawi berpendapat ini adalah pendapat syahih dan masyhur yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh sebagian besar ulama. Nah, menurut ayat Al-Quran ayat 123, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau wajib kita ikuti. Misalkan salah satunya adalah melaksanakan hitan. Ya, karena ada hadis yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Ibrahim Khalilur Rahman itu berhitan setelah berumur 80 tahun. Dan ia berhitan dengan khadum atau nama sebuah alat pemotong. Hadis riwayat Bukhari. Dan selain Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa hitan itu wajib. Karena mereka berpendapat bahwa yang tidak berhitan tidak sah menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya. Jadi begitu wajibnya hitan sehingga orang yang tidak dihitan tidak bisa menjadi imam. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan yang kedua, hukumnya sunnah. Menurut Imam Hanafi, bahwa hitan adalah kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat. Ada yang mengistilahkan hitan ini dengan istilah sunat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum hitan adalah sunnah. Ya, ini menurut pendapat pengikut Imam Hanafi. Alasan mereka berpendapat bahwa hukum hitan yaitu kenapa? Karena dari hadis dari Abi Malik bin Usammah dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad bersabda, hitan itu sunnah untuk laki-laki dan kehormatan atau dianggap baik untuk perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ada hadis lain yang berpendapat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5. Pertama hitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis tersebut, Muhammad menjajarkan hitan dengan memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan,
dan memotong kuku sehingga khitan bukan hal yang wajib. Tapi banyak sekali yang berpendapat tersebut itu orang yang cenderung untuk mengikuti pendapat bahwa khitan itu wajib dilaksanakan. Selanjutnya, waktu pelaksanaan khitan. Waktu pelaksanaan khitan itu ada dua macam, wajib dan sunnah. Ibu akan menjelaskan yang wajib dulu ya. Yang wajibnya adalah saat datang waktu balik atau dewasa bagi anak laki-laki yang berakal sehat dan berfisik sehat. Jadi, sekalipun ia sehat dan telah berusia balik, namun jika belum memiliki fisik yang sehat, maka ia tidak berkewajiban untuk dihitan. Dengan demikian, hal tersebut merupakan syarat wajib untuk dihitan. Nah, selain itu juga, Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu khitan sudah akal balik karena sebelum akal balik, seorang anak tidak wajib menjalankan syariat agama. Ya. Misalkan wajib melaksanakan ibadah, misalkan sholat, puasa, dan sebagainya. Banyak sekali ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa akil balik, ketika memasuki masa balik. Nah, ia telah dihitan dan sehingga ibadah sah seperti yang digariskan dan diterangkan oleh Islam. Nah, ketentuan yang lain adalah seorang anak dalam khitan ini menurut ketentuan fikih yang menyatakan bahwa usia balik bagi anak laki-laki maksimum 15 tahun. Ya. Tentunya itu adalah batas usia maksimum ya ketika anak harus melaksanakan sholat. Seperti itu juga dengan khitan. Karena Rasulullah telah mengajarkan bahwa anak berusia 7 tahun harus dimulai dilatih sholat, dan ketika berusia 10 tahun harus mulai disiplin sholat ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kalian berlatih sholat sejak mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka sejak usia 10 tahun. Itu adalah pendapat hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, yang kedua, sunnah. Tentang waktu sunnah, sebagian ulama berpendapat bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum akhir balik ya. Kategori waktu sunnah dalam khitan yang ditentukan dalam rentang waktu masa persiapan itu adalah waktu menyongsong usia dewasa. Pada waktu usia 7 tahun, anak dilatih melaksanakan sholat karena sudah memasuki usia prabalik atau ingin memasuki usia balik. Hal ini untuk mengajarkan anak agar terbiasa dan siap menjadi anak yang soleh yang didambakan keluarga. Sementara itu, Imam Hanafi dan Imam Maliki menentukan waktu khitan yang disunahkan adalah masa kanak-kanak, yaitu pada usia 9 atau 10 tahun atau mampu menahan sakit jika dikhitan. Selain itu, Imam Syafi'i menekankan keutamaan khitan ketika anak masih kecil. Memang, jika kita merujuk kepada Rasulullah saat mengkhitankan cucunya Hasan dan Husain pada usia bayi, yaitu baru berusia 7 hari. Nah, kenapa pada usia 7 hari? Karena usia 7 hari anak merupakan hari yang istimewa bagi orang tuanya. Pasalnya mereka harus mengerjakan banyak hal, yaitu mengakekah anak, mencukur rambut anak, menamai anak, dan menghitankan anaknya. Nah, selain itu, pada waktu sunnah pelaksana khitan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari memberikan keterangan yang sesuai sebagai berikut. Pertama,
pelaksanaan khitan disunahkan pada usia 7 hari, mengikuti jejak Rasulullah. Yang kedua, jika pada usia 7 hari belum terlaksana, disunahkan pada usia 40 hari. Ya, tidak apa-apa. Dan selanjutnya, bagaimana jika 40 hari tidak terlaksana? Disunahkan pada usia 7 tahun. Kenapa? Karena pada usia 7 tahun ini anak ini harus dilatih melaksanakan sholat, melaksanakan kewajibannya, sama seperti berkhitan, ya. Selanjutnya yang ketiga ya, tujuan khitan. Apa sih tujuan khitan? Nah, tujuan khitan secara syariah yang pertama adalah menghilangkan adanya najis pada anggota badan saat sholat. Kenapa? Karena tidak sah sholat seseorang apabila ada najis yang melekat pada badannya atau kotoran yang melekat pada badannya. Jadi, dengan berkhitan, najis ketika buang air kecil akan jauh lebih mudah dihilangkan dan dibersihkan. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah, ya. Dan yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Mengikuti sunnah Rasulullah adalah ajaran yang baik, sama seperti mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, ajaran yang baik, karena sejarah awalnya adalah ketika Nabi Ibrahim dikhitan ketika umur 80 tahun. Lanjut, yang keempat, manfaat khitan. Apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama, menjaga kebersihan. Ketika seorang anak laki-laki atau perempuan berkhitan, akan lebih mudah menjaga kebersihan badan dan terhindar dari berbagai penyakit menular yang mematikan. Yang kedua, mencegah infeksi. Nah, dengan melaksanakan khitan dapat mencegah infeksi yang berbahaya masuk ke dalam tubuh. Karena kalau misalkan belum dikhitan, nah mudah rentan ya infeksi atau virusnya yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, mencegah penyakit. Nah, mencegah penyakit ini orang sudah dikhitan memiliki resiko rendah ketika terkena berbagai penyakit. Salah satunya misalkan penyakit HIV, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, mencegah kanker. Manfaat khitan selain itu yang terakhir adalah mencegah adanya kanker. Jadi, manfaat khitan bagi kesehatan dapat mencegah kanker, dapat mencegah penyakit, virus, infeksi, dan sebagainya lainnya, penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Nah, inilah ya manfaat khitan. Seperti itu. Jadi, bagi kalian yang usianya 7 tahun sampai 10 tahun belum dikhitan, ayo mari kita sama-sama laki-laki berkhitan untuk menjaga kebersihan, mencegah infeksi, mencegah penyakit, mencegah kanker, agar virus-virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kalian. Dan pastinya juga selalu sehat ya. Itulah tadi yang Ibu jelaskan tentang khitan. Semoga video ini bisa kalian memperdalami materinya, paham dan mengerti. Latihan fikih halaman 13 sampai 14, nomor 1 sampai nomor 3 ya. Berilah harokat pada hadis. Ada hadis tapi belum diharokatkan. Jadi kalian harus diharokatkan dan jangan lupa tulis artinya atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih untuk video kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.